Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program Update Perakiraan Cuaca Indonesia yang berlaku Senin 3 Februari 2025 bersama saya Eriska. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99S terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten dengan kecepatan angin maksimum 40 knot dengan tekanan udara minimum 991 hektopascal dan pergerakannya ke arah barat-barat daya. Sedangkan untuk bibit siklon tropis 90S terpantau berada di Samudra Hindia Selatan Bali dengan kecepatan angin maksimum 60 knot dan tekanan udara minimum 971 hektopascal dan pergerakannya ke arah barat-barat daya. Kedua sistem ini mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet di Samudra Hindia Barat Sumatera, Samudra Hindia Selatan Jawa, dan dari Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Keduanya membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di perairan barat Lampung dan dari pesisir Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kemudian bibit siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan berpotensi menjadi siklon tropis yang berada dalam kategori tinggi. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di utara Sarawak dan Samudra Pasifik utara Pulau Biak yang mampu membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Arafura. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Kalimantan bagian utara, kemudian di Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah dan di Laut Banda. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Jawa, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, Selat Makassar bagian selatan, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat, dan Laut Arafura. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga hujan lebat dan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian sebagian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sobat BMKG, peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Timur, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Sawu, perairan Kupang hingga Pulau Rote, Laut Arafuru, perairan utara Papua Barat Daya hingga Papua, dan di Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua. Dan ketinggian gelombang 4 hingga 6 meter di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian waspadai juga untuk potensi banjirop esok hari di pesisir Banten. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia seperti di Kota Medan berpotensi berawan tebal, kemudian Jakarta berpotensi hujan petir, kemudian Bandung berpotensi berawan tebal, Surabaya berpotensi berawan tebal, selanjutnya Makassar berpotensi berawan tebal, terakhir di Kota Jayapura berpotensi hujan sedang. Untuk kota-kota besar lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Perakiraan cuaca kita awali dari Pulau Sumatera, diperkirakan berawan hingga berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Diperkirakan hujan ringan di wilayah Pekanbaru dan Padang. Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan berawan tebal di wilayah Jambi, Pangkal Pinang, kemudian hujan ringan di wilayah Palembang dan Bandar Lampung, waspadai terjadinya petir di wilayah Bengkulu. Beralih ke Pulau Jawa, diperkirakan berawan hingga berawan tebal di wilayah Semarang, Surabaya, dan Bandung, berpotensi hujan ringan di wilayah Yogyakarta, waspadai hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Jakarta dan Serang. Beralih ke Pulau Bali, Nusa Tenggara, diperkirakan berawan di wilayah Denpasar, berawan tebal di Mataram, dan hujan ringan di wilayah Kupang.
Beralih ke Pulau Kalimantan, diperkirakan berawan tebal di wilayah Banjarmasin, hujan ringan terjadi di Samarinda dan Pontianak, waspadai hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Tanjung Selor dan Palangkaraya. Beralih ke Pulau Sulawesi, diperkirakan terjadi udara kabur di wilayah Kendari, berawan tebal di Palu, Gorontalo, dan Makassar, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan di Mamuju dan Manado. Beralih ke timur Indonesia, diperkirakan terjadi hujan ringan di wilayah Ternate, Ambon, dan Manokwari, sedangkan hujan sedang terjadi di Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Waspadai terjadi hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Sorong. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini, setiap 3 jam Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store atau kunjungi website resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.